Nero sih, emang betul sih. Karena di weekday kemarin mereka tuh plasmanya benar-benar di palang pintu banget, di posisi ke-15 kalau nggak salah, 15-14 gitu kan, emang benar-benar di ujung banget. Tapi di Super Weekend ini mereka bermain dengan sangat-sangat gemilang dan nampaknya kita sekarang sudah bersiap-siap untuk menuju ke match kedua kita di hari ketiga dari Super Weekend kedua ini. Ini dia untuk kalian semuanya, Miramar. Yes, kita bakal menuju ke Miramar terakhir untuk Super Weekend yang kedua kali dan tampaknya kita bakal lihat juga arah pesawat. Cukup fair untuk tim-tim sampai ke arah Monte Nuevo. Tapi tim-tim seperti Alter Ego, mungkin juga dengan Onyx harus menyambung perjalanan mereka dengan kendaraan di sekitar area Monte Nuevo, Power Grid, dan juga San Martin. Tapi kita bakal lihat ini dengan arah pesawat yang cukup fair, harusnya mayoritas tim akan terbantu dengan jarak gliding yang nggak terlalu jauh. Iya, ini kayak flight path yang paling sering gue lihat selama PMPL Season 4 kayak gini gak sih di Miramar? Kayak Betul. 80% mungkin flight path-nya seperti ini. Udah nggak pelit-pelit banget lah ya. Ya Karena udah. dulu kita sering tuh lihat pesawat yang cuma potong dari Campo sampai ke El Pozo. Atau nggak Iya, atas dari banget. Puerto sampai ke Val del Mar. Jadi menyulitkan tim-tim di lawan arahnya. Tapi untuk PMPL kali ini mayoritas arah pesawatnya cukup fair. Betul, dan circle-nya juga sebenarnya agak-agak fair kalau misalnya kita lihat di Miramar ya. Dan mungkin itu nggak kejadian di Erangel dan juga Sunhawk karena circle-circle-nya masih agak-agak jahat untuk para player-player ini, untuk para tim-tim ini. Tapi di Miramar ini sedikit cukup baik. Seperti biasa, Flo, circle pertama akan ke kota mana? Menurut gua ke arah tengah, ke San Martin sampai ke Monte Nuevo. Jadi tengah kiri lah. Oke, kalau gue tengah kanan deh, ke Al-Azhar gitu. Oke, berarti kita bakal lihat ya. Zona pertama bakal mental kemana karena ternyata Ke bawah. biar aman, caster nggak berantem, zonanya ke bawah, tengah bawah. Tengah bawah ya, kayak kontra semuanya, walaupun Monte Nuevo di sana masih kebagian sedikit pinggiran-pinggiran zona kali ini. Dan ini dengan zona begini akan menguntungkan sekali untuk tim Alter Ego ya, karena lihat mereka juga sudah split berempat dengan circle yang seperti ini, seperti yang tadi gue sudah sebutkan. Mereka akan bermain dengan santai terlebih dahulu, tapi yang nggak santai pastinya adalah Void dan juga Zone yang kali ini berada berdekatan seperti biasa. Betul, mereka emang cukup berdekatan sih. Mereka selalu turunnya itu bersamaan di LL dan biasalah kalau tim-tim yang udah sering bermain di kota yang sama, biasanya mereka nggak akan terlalu bersinggungan lah. Tapi sementara kita bakal lihat juga Onyx sudah merebut area dari Pekado dan gue penasaran GD kemana karena Pekado kan ditinggalkan oleh BT yang tidak bermain. betul. Jadi banyak banget tim yang pasti ingin mengincar kota Pekado, merupakan kota yang enak banget diambil dan pusat juga, jadi rotasi kemanapun cepet. Tapi kayaknya tadi masih ke Impalan gak sih kalau misalnya gue nggak salah lihat, soalnya ada biru-biru ke kanan gitu. Nanti mungkin kita coba lihat ya Iya, kalau kita bakal misalnya lihat. udah dibuka atau kita nge-spot ke arah tim GD ke arah mana untuk di Miramar kita kali ini. Sementara itu di awal-awal pertandingan masih akan adem ayem saja untuk para tim-tim ini dengan circle yang masih agak-agak baik untuk mereka. Pastinya kayak ini nggak cukup baik untuk tim-tim yang berada di utara nantinya. Betul, dan kita bakal lihat juga tampaknya di awal-awal cukup aman untuk semua tim. Tidak ada yang kenok, tidak ada yang rebut-rebutan kendaraan. Tidak seperti game sebelumnya di mana di awal-awal ada Onyx lawan Aura. Lalu ada beberapa clash-clash lain yang terjadi juga. Kali ini tampaknya relatif cukup aman juga untuk semua tim. Rotasi pun masih cukup oke. So, kita bakal lihat early game yang mungkin sedikit lebih pasif ketimbang game sebelumnya ya. Memang agresif banget tim-tim di awal-awal. Iya, apalagi Ladies tadi di awal-awal permainannya yang gue tonton tadi kayak ada sesuatu, ada beberapa hal yang menarik gitu kan yang terjadi, kayak gue nggak pernah ngelihat kejadian-kejadian di early game seperti ini di turnamen-turnamen laki-lakinya gitu, tiba-tiba kelihatan, dan itu adalah menjadi sesuatu hal yang menarik juga pastinya untuk kita saksikan di setiap hari pagelaran PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang keempat sampai akhir minggu nanti, karena sekali lagi kita hanya menyisakan satu kali Super Weekend lagi di minggu depan untuk sebelum kita masuk ke country finalnya nanti. Yap, dan kita bakal kali ini ya dengan sisa 1 minggu lagi. Kita melihat banyak banget tim yang dari up banget sampai down banget, dan sebaliknya juga tim yang dari bawah langsung meroket ke atas juga. Ini yang membuat PMPL kali ini menurut gue seru banget. Dan dengan 1 minggu terakhir yang tersisa, gue jujur nggak bisa prediksi siapa yang bakal dominasi, siapa yang bakal turun, siapa yang bakal konsisten. Karena memang 3 hari ini aja banyak up and down-nya. Iya. Banyak banget tim yang up and down, kejar-kejaran dan sengit banget di papan atas. Ini kayak ibarat kalau misalnya kata admin PUBGMobile.esports.id, ini kayak klasemennya itu kebalik gitu dari minggu 1 dan juga minggu kedua ini. Karena emang bener yang kata Flo tadi bilang, yang atas tiba-tiba di bawah, yang di bawah tiba-tiba di atas gitu kan. Dan itu udah
terlihat sangat jelas untuk saat ini selama 2 minggu kita saksikan, dan pastinya ini bakalan menjadi sesuatu yang menarik karena kita kalau misalnya menyaksikan pagelaran PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang keempat ini, setiap hari kita akan menyaksikan nih, ikut serta menyaksikan perkembangan perjalanan yang dilakukan oleh para tim-tim ini. Dan ini dia dengan menit-menit atau dengan looting phase yang sudah mereka lakukan untuk menit-menit awal ini, mereka akan langsung saja membangun jalur rotasi mereka untuk bisa menuju ke arah selatan pulau. Betul, nanti kita bakal melihat kali ini tim yang cukup ter-highlight. Tadi ada Nero dan sekarang berpindah kembali ke arah Pekado, di mana ada Onyx yang masih looting dan melengkapi senjata dan juga utility mereka. Mengingat zona ke bagian selatan, mungkin dari bagian tebing-tebing bawah itu menjadi salah satu titik yang cukup diperebutkan. Daerah sekitar LL, gunung-gunung sekitar area LL juga tentunya bakal diperebutkan. Dan juga yang penting adalah gudang-gudang di sekitar kirinya LL, itu bakal sangat diperebutkan, dan pastinya kalau ketika tim yang mendapatkan tempat yang enak bisa nge-split dengan rapih, itu bisa menjaga dan menguasai area dengan cukup mudah. Dan ngomong-ngomong juga ya soal Miramar dengan circle yang seperti ini, kayaknya kemarin-kemarin juga kan ada beberapa kali circle itu menuju ke arah tebing-tebing, dan itu kayak membuat permainan para player-player ini atau para tim-tim ini sedikit chaos ya untuk bisa melakukan war atau peperangan di tebing. Sementara itu kalau misalnya kita lihat intip sedikit, seorang Larry atau McLary dari Nero nampaknya tadi sempat bersinggungan dengan tim Onyx ya, karena darahnya juga udah mulai ngeping sedikit ya Seto. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari beberapa tim nampaknya sudah mulai clash di awal-awal, di mana kita bakal lihat GD tertangkap oleh split yang dilakukan oleh tim Takai, tapi dari Crush yang melakukan spray down sayang sekali tidak bisa menumbangkan targetnya, dan Nichil untung bagi dia bisa kabur dan meninggalkan jebakan yang sudah dipersiapkan oleh tim Takai. Nichil kabur dengan nyawa yang cukup sekarat, helm yang cukup sekarat juga, tapi masih memiliki kendaraan dan juga healing. So, masih cukup aman bagi tim GD dalam melakukan rotasi mereka, dan kita bakal lihat kali ini ya, tim-tim sudah mulai OTW menuju ke bagian selatan dari Miramar. Berarti dengan begini Flo, pertanyaan tadi udah terjawab ya, GD tetap ke Impala berarti ya. Betul. Dari arah-arah kanan map kita kali ini. Sementara itu Pekado kalau misalnya kita intip-intip sedikit tadi kayaknya masih ditinggalin gak sih sama player-player ini? Belum terlalu kayak disentuh sekomit itu gitu Pekado. Mungkin kalau misalnya lewat, ngelut sedikit baru gitu kan. Kayak yang komit kayaknya masih belum ada deh. Betul, tapi kita bakal lihat sih dengan Super Weekend kan beda minggu beda yang main kan. Iya. Tentu akan ada beberapa bisa dibilang mungkin gameplay yang dipersiapkan juga oleh tim-tim lain. Tapi sementara kita bakal ngintip juga kedua tim yang lagi balap-balapan juga di overall leaderboard kita di Super Weekend. Ada BFD dan juga tim RRQ yang tampaknya cukup berdekatan di ujung dari area San Martin juga HDP. Iya, di ujung-ujung zona sebelum mereka masuk kali ini ya. Sementara itu RRQ juga akan mampir terlebih dahulu untuk bisa ngelut sedikit-sedikit ekstra boostingan untuk mereka sendiri. Sebelum itu mereka sudah mulai kayaknya udah mengendus-endus adanya pergerakan yang dibangun oleh tim Bonafide juga ya kali ini, yang dimana ada 2 player Bonafide yang sekarang sedang bergerak kayak muter terlebih dahulu. Betul, dan kita bakal pindah juga ke tim yang lagi on fire. Kali ini ada tim Victim yang lagi rotasi menggunakan satu kendaraan 3 orang. Ngeri-ngeri sedep ya kalau lihat kayak gini. Iya. Ya enak sih, yang nggak nyetir santuy bisa fokus. Tapi kalau buat yang lagi nyetir deg-degan juga. Sekali ke spray meledak kayak kena bertiga. Tapi kita ngomong kena, tampaknya dari seorang Miliano sudah mulai mengeker snipernya dan mengenai power punk tepat di kepala kali ini dan langsung melakukan knockdown terhadap targetnya. Kita bakal dapatkan dari Nero kali ini sebagai serigala. Akankah mereka berkumpul dan menyerang terhadap landak kuning kali ini, atau akankah mereka hanya mengintip dan coba membuka vision mereka? Dan nampaknya saat ini Raffi pun masih bisa menyelamatkan rekannya yang sekarang dalam keadaan knockdown-nya. Smoke setup juga sudah mulai dibuka guna untuk menghalau angle dari arah depan dan juga kiri Onyx sendiri. And that's it. Onyx kembali dengan 4 player mereka secara utuh, dan tapi ya damage atau efek yang sudah diberikan tadi dari Nero ke arah Onyx tuh udah cukup bikin adrenalin tiba-tiba meninggi, memuncak. Betul. Gitu. Memacu adrenalin tadi ya. Betul. Tapi balik lagi itu namanya juga effort di awal-awal. Kalau kena ya udah gitu kan. Kalau nggak bisa di-rush, tapi kalau memang bisa di-rush mereka bakal coba set up dan mengelilingi tim Onyx. Cuma mungkin dari tim Nero tadi kan jarak terlalu jauh, mereka juga merasa nggak worth it, dan mungkin ya itu keputusan cukup benar karena mereka sekarang bisa bergerak dengan lebih bebas dengan menok pemain dari tim Onyx. So, kita bakal pindah ke tim lainnya kali ini dari tim Aura. Sudah mulai mantau ke bagian low ground di mana mereka melihat pergerakan dari tim BFD yang sudah melakukan setup di rumah-rumah Dewa Bawah. Betul sekali, dan nampaknya Aura pun juga masih akan menjaga terlebih dahulu ya. Memberikan tappingan-tappingan peringatan terlebih dahulu ke arah seberang sana. Sementara itu GD kali ini sudah bertemu dengan tim
Supply Bank, yang dimana salah satu player dari tim Supply Bank kali ini agak stuck sedikit ya posisinya, udah di lock, yaitu seorang Zai kali ini dari dua player atau satu player lebih tepatnya dari tim Genesis Dogma Gates yang berada di higher ground, yaitu Daybot, yang dimana sekarang juga sudah mulai melihat adanya satu pergerakan vehicle dari tim Supply Bank yang mungkin ini mau menyelamatkan atau mau nge-backup seorang Zai sendiri. Betul, Zai pun akhirnya sudah mundur menggunakan smoke ini dan langsung berlindung di balik satu tembok. Tapi dia tadi sedikit replay dari tembakan seorang Emiliano yang membaca pergerakan Powerpunk dengan sangat baik. Menunggu dia masuk kendaraan di mana Tayo itu nggak bisa bergerak dengan langsung. Dia ada waktu ibaratnya butuh naikin kecepatan baru dia akan bergerak pelan-pelan. Dan di dalam momen tepat itu dia langsung melakukan tembakannya dan menumbangkan seorang Powerpunk. Nice try dari seorang Emiliano dan nice play juga tentunya. Betul sekali, dan dengan begitu ya kita yang sedari tadi melihat pertemuan antara GD dan juga Supply Bank, nampaknya mereka akan berpisah terlebih dahulu untuk saat ini karena tim Supply Bank juga sudah bisa menyelamatkan seorang Zai untuk saat ini dan menghindari peperangan yang mungkin akan pecah antara mereka dan juga GD. Sementara itu di sisi yang lainnya juga masih terjadi pertemuan antara Victim dan juga Bonafide, yang dimana sepertinya tadi ada salah satu player dari Victim udah mulai setengah ya HP barnya. Betul, tapi dari tim BFD mereka bergerak dengan cukup cepat ya. Tadi keluar dari area junkyard langsung menuju ke bagian Labandita dan sekarang nempel dengan tim Takai dan juga ada tim Aura di belakang mereka. Ini pergerakan yang cukup berbahaya mengingat penumpukan di daerah Labandita cukup ramai. Ada Nero, ada Aura, ada Victim, ada BFD, ada Takai, semua numpuk di area yang sama. Sedangkan di kiri Pekado itu kosong total, hanya ada tim Boom dan juga tim Aruzama yang memang turun di Cumacera. Betul sekali. Sementara itu di daerah-daerah timur juga ya, kayaknya ada pertemuan juga atau ada dua tim yang berada berdekatan, ada NFT dan juga GD kali ini. Tapi nampaknya mereka masih belum mau engage sebuah perang ya. Sementara itu dari tim Bonafide kali ini Bots numpang lewat di lower ground kali ini, yang dimana di atasnya itu terdapat tim Takai berempat. Udah benar-benar siap banget untuk mau menggempur siapapun yang lewat di sana. Tapi kita bakal peperangan antara dua tim yang agresif. Kali ini kita bakal lihat Naga melawan Serigala. Kali ini lemparan bom dari seorang nomor si menuju ke bagian Nero, tapi tampaknya Nero sudah mengendus. Ada tim Aura yang mulai mendekat ke arah mereka dan langsung menarik mundur, menyatukan kekuatan mereka dan coba untuk fight 4 lawan 4 dan tidak ke pick off. Tapi Aura dengan cermat mengirim satu orang di belakang untuk coba nge-flank dan membuka vision mereka, di mana satu member dari sisi jauhnya tim Aura akan coba menginformasikan posisi dari tim Nero di mana saja. Betul sekali. Sementara itu Jaden dan juga No Mercy akan menjadi frontliner dari tim Aura kali ini guna untuk bisa mendapatkan momentum. Pastinya juga bertiga ya mereka, ya ada Jaxi juga. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan tapi masih belum terlalu fatal akibatnya ke arah dua tim ini. Sementara itu Aura akan mencari posisi yang lebih enak lagi untuk bisa engage perang tersebut, tapi udah mulai terspot. Sementara itu kita berpindah ke sisi yang lainnya karena sudah ada pertemuan antara NFT dan juga GD, yang dimana lagi-lagi GD dengan posisi mereka yang setinggi ini mereka bisa nge-spot banyak banget musuh-musuhnya dan lagi-lagi kembali ke arah Aura dan juga Nero. Betul, itu gini berapa peluru ya? Karena tadi kayak spray down kayak pelurunya mungkin 300 seorang kali ya. Tapi benar-benar nggak habis-habis pelurunya. Dan mungkin dari sekarang dari GD perlu lebih hati-hati dengan peluru mereka. Karena mereka belum dapetin satu end yang membuat mereka tentunya akan sedikit harus berhati-hati dengan jumlah peluru hijau. Tapi dengan zona yang pindah kali ini tampaknya tim-tim banyak yang kegocek. Banyak yang mengira bakal ke open field, ternyata zona pindah ke kiri atas dengan bantingan yang cukup ekstrim. Menguntungkan bagi tim Aura, Nero, RRQ dan juga tim Boom yang kali ini cukup kosong areanya. Tapi RRQ perlu diingatkan lagi bahwa mereka di Pekado. Tempat yang biasanya akan ditabrak-tabrak sama tim lain dalam upaya mengamankan apartemen. Termasuk sama Boom kayaknya ya, yang dimana sudah terlihat di minimap atau medium map kita, dimana Fokker juga sudah mulai sedikit demi sedikit maju, mungkin mau mengamankan daerah-daerah Pekado. Sementara itu peperangan pun juga terlanjut atau berlanjut di sisi yang lainnya antara Void dan juga Supply Bank, yang dimana lihat ada granat yang juga sudah dilontarkan tapi masih belum bisa on point juga. Sementara itu tim Supply Bank lihat 2-1 mereka agak-agak split walaupun jaraknya nggak terlalu jauh ya. Sementara itu ada satu player yaitu Bilot dari Supply Bank
yang terknockdown di tangan Void. Ya, kita bakal juga tampakkan dari seorang pilot yang terpisah dari teman-temannya harus knockout di mana Zai kembali ke arah teman-teman dan coba nge-backup dalam peperangan mereka menghadapi tim Void. Harvest dan kawan-kawan sedang membuka juga peperangan dengan lempar utility ke arah smoke yang dilempar oleh tim SUBG. Tapi sementara waktu kita bakal lihat juga dari Harvest sudah melakukan flank yang cukup jauh di lain sisi dari tampaknya tim BF udah berhasil menangkap tim GD yang menobos depan mereka dengan kendaraan dan tanpa ada cover yang memadai. Sekarang Boom dalam posisi knockout akan coba untuk merangkak menuju ke arah kendaraannya, tapi tampaknya dia nggak akan coba diselamatkan lagi karena nyawa yang begitu low dan juga posisi yang begitu terbuka. Iya, sementara itu di sisi yang lainnya juga Void masih akan terus-terusan melakukan peperangan dengan tim Supply Bank. Itu tadi kalau misalnya kita bahas sedikit oleh GD ya, itu kayak ibarat mereka tuh dapat karma gitu, revenge gitu yang dilakukan oleh Bonafide ya. Dan nampaknya sekarang kita akan masih fokus terlebih dahulu ke arah Void versus Supply Bank. Betul, kita bakal juga tampaknya dari tim SUBG sudah mulai mundur ke belakang di mana Zai membuka vision, tapi Harvest masih ada di sisi flanking position menghadapi tim SUBG di mana dia coba menahan pergerakan SUBG tidak bisa mundur ke belakang. Tapi dia juga menahan sakitnya Blue Zone, zona keempat, zona yang lu nggak mau tahan terlalu lama karena sudah mulai mengikis jumlah health dengan cukup cepat. Di lain sisi dia bakal ada dari seorang Kraibu tampaknya ke take down dan ada percampuran warna biru juga warna kuning yang mengenai damage-nya dan tampaknya Harvest berhasil mensecure 1 point elimination, tapi Zai di sisi belakang tertinggal terisolasi dari teman-teman yang lain dari zone juga mau ngintip ke bagian bawah. Mereka mensecure high ground dan sekarang dari Dev coba untuk mensecure point-point elimination tambahan dari arahnya tim SUBG di mana Zai berhasil mundur dan berhasil meninggalkan pertempuran, tapi terpantau oleh tim zone dan langsung dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-16 tanpa mendapatkan elimination point. Iya, karena dari tadi juga zone tuh sebenarnya posisinya nggak terlalu jauh ya antara SUBG dan juga Void gitu. Sedari tadi mereka mendengar peperangan huru-hara yang terjadi juga. Pun begitu juga dengan Alter Ego nampaknya ya, karena mereka posisinya juga berdekatan dengan mereka atau Void, Zone dan juga Livescape. Ini dia Livescape versus Alter Ego nampaknya sudah mulai bertemu, sudah mulai bertukar damage kali ini di mana di belakang dari Alter Ego juga terdapat satu player dari Maruzama yang kayaknya sekarang udah mulai sekarat. Betul, kita bakal lihat dari tim Alter Ego juga dalam kendaraan yang cukup berbahaya. Kayaknya sedang muter-muter, ini resiko gede banget, tapi dari Sepruna akhirnya turun di bagian low ground, kendaraan yang diledakkan dan digunakan sebagai fortingan. Di lain sisi dia bakal juga kali ini tampak dari tim Livescape bakal fight dengan tim Void yang tadi barusan perang, sekarang perang kembali di ujung zona 3 lawan 4. Keuntungan bagi tim Livescape, tapi dapatkah mereka menahan pergerakan agresif dari tim Void? Betul sekali, ini dia peperangan dari selatan zona kita di pinggir zona. Sementara itu sekali lagi mereka harus hati-hati karena lihat ada satu tim yang berwarna hijau yang berada di dekat mereka yaitu Alter Ego. Sementara itu sebenarnya posisi Alter Ego tuh bisa kelihatan banget ya karena mereka kayak agak kebuka di belakang sana dan juga cuman dibatasi oleh jalan sendiri. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat tim Genesis Dogma Gates yang sedari tadi bertemu dengan tim Bonafide dan Victim juga join the fight kali ini, bisa mendapatkan 1 nyawa dari tim Bonafide. Betul, tapi GD bisa dibilang mereka dalam posisi cukup berbahaya karena di kiri, di kanan, dan depan mereka semua sudah diisi areanya. Alter Ego tampaknya kehilangan member mereka juga setelah kendaraan diledakkan. Kita bakal melihat di zona keempat ini cukup banyak tim yang harusnya terkikis dan anggota-anggota yang ter-take down pada circle yang cukup berbahaya kali ini. Iya, Zone, Livescape, Alter Ego kali ini berdekatan banget. Void juga seperti itu. Lihat Void juga sudah mulai memarkirkan kendaraannya, sudah mulai bersiap di arah higher ground, ingin memantau keberadaan dari Livescape di bawah sini. Sementara itu, lihat Bonafide sudah mulai ke press dengan Blue Zone, sementara di depan mereka sudah dijaga oleh 2 player dari Genesis Dogma Gate. Betul, dari seorang Ucup bakal melakukan healing juga dengan waktu 1 detik. Dapatkah dia survive? Yes, dapat survive tanpa ada boosting. Ini cukup berbahaya dan dia harus turun ke bagian low ground. Sedang kita bakal tim 5 juga masih saling berduel. Jarak dekat, Xbox mendapatkan 1 korban tambahan kan dia langsung menumbangkan lawannya yang langsung mensecure juga point elimination. 4 lawan 3 kali ini dalam kondisi keuntungan bagi tim Void. Harvest, lihat dengan PD-nya dia mau menusuk satu rumah tapi dia harus menerima damage yang cukup fatal yang menyebabkan knockdown untuk dirinya sendiri. Sementara itu Daps 2K juga sudah mulai bertumbangan. Xbox juga kali ini darahnya juga sudah mulai memerah. Mereka sekarang melakukan threat knockdown
Nok dan juga Embot di sisi atas. Dia benar-benar menjaga ke arah lower ground. Betul, kita bakal ada seorang Tom tampaknya mengetahui posisi dari seorang Embot. Dilempar Molotov juga masih bertahan di bagian lower ground dan tampak ke Livescape. Tidak ada yang kenok, baru ada lempar Molotov yang hampir mengenai Embot. Tapi Embot bisa keluar dari arah panasnya api dan sekarang harus lawan 3 orang. Nanti tampaknya tidak bisa. Sini dari tim Void terpaksa dipulangkan di posisi ke-14 membawa 4 elimination point. Itu tadi Molotovnya ini juga ya, kayak unik juga ya, kanan kiri gitu loh. Tapi digocek. Tapi digocek gitu. Dia lewat di tengah-tengahnya tapi apa daya nggak bisa terselamatkan juga. Sementara itu kita akan langsung saja melanjutkan peperangan yang sudah mulai pecah di zona yang kelima ini. Victim bertemu dengan Takai. Sementara itu lihat ada 2 player dari Victim yang masih menjaga di arah higher ground. Sementara itu Kean juga sudah mulai mendekati beberapa player dari tim Victim juga. Zone juga sudah mulai terspot oleh Victim kali ini. Fly Kido harus terknockdown kali ini dan Fajar pun juga langsung saja dibalaskan. Betul, kita bakal diserang Rocky tampaknya langsung mengenai kendaraannya ke belakang, coba upaya untuk merevive teman-temannya. Tapi Victim dalam tekanan cukup besar kali ini. Bahkan kita bakal cukup banyak tim yang sudah mulai termakan oleh Sakita Blue Zone. Maruzama dan juga tadi ada LVS. Tapi zona yang menuju ke arah open field. Ada perbukitan yang harus di-secure. Ini menyulitkan bagi tim-tim yang belum dapetin posisi dalam circle. Dan buat tim-tim di dalam circle, mereka juga perlu berwaspada. Karena tim-tim di luar circle pasti harus menerobos pertahanan mereka. Iya, ini agak-agak chaos ya, war-war atau peperangan-peperangan yang terjadi. Livescape mendengar peperangan yang sudah dibangun oleh Victim dan juga NFT di sisi yang lainnya juga. Kali ini Rocky bersembunyi di balik batu tapi masih belum bisa untuk selamat. Sementara itu di sisi yang lainnya di-crash habis-habisan oleh para player dari Zone. Sementara itu Takai Hades juga sudah mulai memantau keberadaan atau huru-hara yang terjadi di atas dia. Betul, Hades bakal coba ngebuka vision kali ini ke bawah, di mana ada beberapa player dari tim Zone yang akhirnya berhasil saling ke revive dan sekarang Hades dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal lihat dari Zone masih bertahan juga dengan posisi 2 player yang knockout, masih saling ke revive juga, tapi Kean sudah melakukan healingan tapi belum bisa menuju ke arah tim Zone. Betul sekali, dan kayaknya beberapa tim di sini juga akan melakukan reset terlebih dahulu, tapi mereka pastinya nggak tenang, sama seperti halnya dengan tim Onyx yang nggak tenang banget karena Livescape di sisi yang lainnya juga sudah memantau dengan sangat jelas. Powerpunk pun kali ini akan menjadi korban keganasan peluru panas yang dilontarkan ke arah dirinya. Betul, kita bakal kayaknya tampaknya dari tim Livescape juga harus berperang, di mana kita bakal dari Zone coba untuk clear dan menemukan seorang Kean di balik asap dan sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Wah, ini Zone benar-benar menggila ya. Sementara itu nampaknya rekan dari Zone ini masih bisa diselamatkan untuk sejauh ini dan mereka bisa kembali ke medan perang dengan total 4 player mereka. Sementara itu lihat FJ akan mengontrol bagian lainnya yang dimana terdapat seorang Toms dari tim Livescape yang sudah mulai tergencet juga oleh Blue Zone. Betul, ini fight benar-benar chaos banget, di mana semua tim sedang mencari posisi yang enak, tapi dari seorang Toms akhirnya harus termakan oleh Sakita Blue Zone, di mana dari Zone bisa menguasai zonanya kali ini. Zona pun pindah menuju ke arah open field, menguntungkan sekali bagi NFT lagi dan lagi. Sedangkan dari 2 tim, 3 tim bahkan harus berduel untuk masuk ke arah kiri zona. Itu ada tim Nero, Boom, dan juga tim RRQ. Iya, itu di timur laut NFT enak banget ya, bener-bener kayak nggak ada siapa-siapa. Sementara itu di area-area selatan dan juga barat sudah pecah banget peperangan yang ada. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan. Boom Esports pun lihat satu persatu playernya terknock kali ini. Ponbit di tangan drone dari NFT. Betul, ini Boom dan juga NFT sudah mensecure posisi tepat di ujung zona, tapi tim-tim lain juga ingin menerobos pertahanan dari tim-tim tersebut. So kita bakal kali ini bentar lagi fight bakal pecah, jumlah tim bakal terkikis dengan sangat cepat menuju zona kita yang ke-6. Boom cukup terbuka dari posisi tim Zone dan di spray down oleh seorang Mineral yang sudah mengantongi 5 elimination point. Tampaknya pengen lebih banyak lagi. 2 player knockout, 2 player bertahan. Tampaknya semua tim sudah harus saling ngelawan untuk merebut posisi-posisi dalam circle-nya. Iya, sementara player-player Zone yang lainnya juga fokus ke arah Livescape. Kali ini langsung diterobos, tapi 2 player dari Zone, 3 bahkan kali ini ditumbangkan di tangan Livescape. Masih dalam keadaan knockdown dan langsung saja di-confirm satu persatu menjadi elimination point untuk tim Livescape. Betul, tampaknya banyak banget tim sudah mulai berjatuhan. Kali ini 7 tim tersisa, tapi knock demi knock mulai terlihat juga. Kita bakal kayaknya juga 18 player yang masih saling beradu untuk merebut posisi di dalam zona. Begitu chaos di semua sisi zonanya. Iya, kayak dari tadi juga kita lihat ya, beberapa player atau beberapa tim ini posisinya deket banget. Seperti halnya Nero, Boom, dan juga RRQ kali ini. Sementara itu Boom masih berlindung di balik smoke untuk menghalau angle shot dari arah lawan-lawannya. Sementara itu Nerpeko akan langsung saja melontarkan
Molotovnya guna untuk menghalau pergerakan yang akan dibangun oleh Rancid. Betul, tampaknya Rancid menahan pergerakan dari seorang RPK, tapi ini dia dari NFT keluar dalam upaya menekan pergerakan dari tim lawannya. Dan sekarang dari Nero, Rancid tampaknya dikejar oleh seluruh anggota tim RRQ yang dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa, 14 masih alive. Zona masih menuju ke arah open field yang menyulitkan cukup banyak tim, tapi Mineral keluar dari pertahanannya menumbangkan lawannya dan men-secure elimination point ke-6 mereka. Wah, lihat ya dari tadi Zone sebenarnya udah terpuruk banget dengan adanya livescape di belakang mereka, tapi mereka masih bisa bertahan dengan 2 playernya dan mereka masih terus-terusan menggila. Sementara itu Banyu akan menahan 2 player dari livescape di sisi belakang atau di sisi sebelah kiri dari Zone sendiri. Sementara itu lihat Zona juga sudah mulai ngepres mereka dan Boom Esports pun nampaknya langsung dieliminasi di posisi ke-5. Betul, ini kita lihat dari zona yang cukup sulit, tapi dari tim LVS benar-benar seorang Banyu ke take down dan tinggal 3 tim yang masih bertahan kali ini. Dari LVS, NFT dan juga RRQ, tapi tampaknya dari LVS langsung dipulangkan ke arah lobby NFT dalam jalur mendapatkan 2 WWCD. Oke, apakah mereka akan bisa mendapatkan 2 WWCD untuk game kita kali ini karena mereka harus berhadapan dengan tim RRQ. Granat juga udah mulai langsung aja dilontarkan. RRQ benar-benar terpojok kali ini, Flo. Betul, ini sulit banget bagi tim RRQ karena mereka sudah melawan cukup banyak tim untuk masuk ke arah circle, kalah jumlah anggota, kalah posisi. Apakah mereka bisa ngebalikin keadaan yang apalagi dari Swavel sudah mengambil sisi belakang, membuka vision dengan luas, dan sekarang dari tim RRQ ruang gerak mereka sangat terbatas. Jadi gampang banget untuk pick off dan sekarang mau nggak mau mereka harus coba trading dan dapat sisi belakangnya. Swavel ke take down, menyisakan 3 member dari tim NFT. 3 lawan 3 tapi posisi jauh dimenangkan oleh tim NFT. Oke, ini dia satu persatu player dari tim RRQ pun juga sudah mulai bergerak maju, ingin mencari momentum ini. Mereka ingin mendapatkan 1 knock at least, tapi Voldemort harus hati-hati karena dia mendapatkan damage yang cukup fatal. Granat pun juga langsung saja mulai dilontarkan ke arah higher ground yang dimana terdapat tim RRQ yang kali ini benar-benar mau mengganas banget, mau mendapatkan momentum, mendapatkan winner-winner chicken dinner di game kedua kita ini. Betul, tampaknya 2 player dari tim NFT cukup low dan sekarang Piu menjaga sisi belakang. Drone terjebak di balik 1 fortingannya dan tampaknya RRQ putar ke high groundnya, coba membuka vision dari sisi luar, tapi Asa ter-take down dari 2 player yang menembak ke arahnya. Dan kita bakal juga tampaknya dari kondisi masih dimenangkan oleh tim NFT, mau nggak mau RRQ harus maju sedikit lebih jauh, dan sedikit lebih jauh itu lower ground di mana Piu langsung keluar dari pertahanannya, menangkap player yang sedang mau revive dan menyisakan RPK seorang diri. 3 lawan 1, dapatkan RPK melakukannya, mengubah keadaan tapi tampaknya tidak. Winner chicken dinner bagi tim NFT. Wow, NFT mendapatkan double atau back-to-back winner chicken dinner di hari ketiga kita ini di Super Weekend yang kedua. Tapi tadi lihat Flo dan juga kawan-kawan yang lainnya juga ya, permainan dari tim RRQ tadi, mereka muterin high ground guna untuk bisa mencari momentum dan juga bisa untuk membalikan keadaan. Sebenarnya tadi